Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas bab tentang wakaf yang ada di bab ke-8 dalam bab hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum wakaf. Yang kedua, rukun dan syarat wakaf. Yang ketiga, lafaz dari wakaf. Yang keempat, pemanfaatan wakaf di Indonesia. Dan yang terakhir adalah hikmah dan keutamaan wakaf. Materi yang pertama yaitu pengertian dan hukum dari wakaf. Wakaf bisa diartikan sebagai diam, berhenti, atau menahan. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan cara memanfaatkannya untuk kebaikan orang lain dengan niat ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Hukum mengeluarkan wakaf adalah sunnah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Nah, dalil di sini ada surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa wakaf adalah termasuk amal jariah yang tidak akan terputus meskipun orang yang mewakafkan tadi sudah meninggal dunia. Nah, di sini bisa kalian lihat beberapa perbedaan antara zakat, infak, sodaqah, wakaf, hibah, dan hadiah. Dari segi hukumnya, zakat hukum mengeluarkannya adalah wajib, sedangkan infak, sodaqah, wakaf, hibah, dan hadiah adalah sunnah. Jadi, kita tidak melakukan itu tidak apa-apa. Sedangkan wujudnya, zakat, infak, dan wakaf wujudnya adalah materi atau harta. Sedangkan sodaqah bisa berupa non-materi. Terus penerimanya, zakat penerimanya adalah ditentukan. Seperti kemarin yang kita bahas, ada 8 golongan yang wajib menerima zakat atau disebut juga dengan mustahik. Sedangkan infak dan sodaqah adalah bebas, terserah penerimanya siapa, terserah kita memberikannya kepada siapa. Sedangkan wakaf diberikan kepada nadir. Nah, jumlahnya zakat itu ditentukan berdasarkan nisabnya. Kemarin ada zakat fitrah dan zakat harta. Nah, itu pembagian nisabnya ada sendiri sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan infak, sodaqah, dan wakaf bebas, terserah kalian mau memberikan berapa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun dan syarat wakaf. Yang pertama adalah wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, memiliki harta penuh tersebut. Wakif adalah pemilik harta yang akan diwakafkan. Yang kedua, wakif harus berakal dan sudah baligh. Wakif tidak boleh orang yang bodoh, yang ingatannya lemah, dan orang yang sedang bangkrut. Yang kedua, mauquf bih. Mauquf bih atau al-mauquf adalah benda yang akan diwakafkan. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu benda tersebut harus barang yang berharga. Yang kedua, harus diketahui jumlahnya. Yang ketiga, harus milik orang yang berwakaf. Yang keempat, tidak melekat kepada harta lain. Selanjutnya yaitu mauquf alaih, yaitu orang yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Syarat-syaratnya yaitu orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. 1 orang kah, 2 orang, ataukah lebih. Nah, terus selanjutnya orang yang menerima wakaf hendaklah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu lafaz atau ikrar dari wakaf.
Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya sesuatu yang diwakafkan. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. Contoh, aku mewakafkan tanah ini sampai batas waktu tanggal ini. Tidak boleh seperti itu karena wakaf hukumnya adalah kekal. Yang kedua, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera, harus segera direalisasikan tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Contoh, saya mewakafkan ini dengan syarat harus begini, tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga, ucapan ikrar wakaf bersifat pasti, tidak boleh mamang atau tidak jelas. Dan yang terakhir, ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi, ucapan tersebut tidak dibatalkan secara tiba-tiba. Contoh, saya mewakafkan tanah ini, terus tiba-tiba ada syarat tertentu yang bisa membatalkan pembuatan wakaf tersebut. Itu tidak boleh. Selanjutnya, pemanfaatan dan pengelolaan wakaf. Harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Nah, kita harus tahu apa itu benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak. Maksudnya itu seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau hak milik atas suatu rumah susun. Yang kedua, wakaf benda bergerak. Maksudnya itu seperti wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan yang terakhir hak atas sewa. Nah, selanjutnya kita harus tahu prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif atau orang yang berwakaf dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Jadi harus diterima dengan baik sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu, jadi terserah mau dilakukan kapan saja. Dan yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Jadi orang yang berwakaf tadi punya kebebasan mau diapakan harta wakaf tersebut. Dan yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan, yaitu untuk kemaslahatan umat. Jadi orang yang berwakaf mempunyai kebebasan untuk diapakan harta wakaf tersebut, keuntungannya untuk siapa, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu hikmah wakaf, yaitu apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa teladani dari ibadah wakaf. Yang pertama, sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ketiga, mengurangi beban orang fakir dan miskin serta anak yatim. Yang keempat, pahala wakaf akan terus mengalir selagi masih bisa bermanfaat, karena harta wakaf termasuk amal jariah kita. Dan yang terakhir, untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, musola, makam, dan lain sebagainya. Nah, berakhir sudah pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, untuk agama kalian, dunia, dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.